Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah TME 221 Termodinamika Teknik dengan dosen pengampu saya Filian Arbiani. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan memasuki topik kedua. Di dalam topik kedua ini, ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu energi dan energi transfer. Untuk video yang pertama ini, kita akan membahas tentang energi dalam sebuah sistem. Oke, berikut adalah outline dan juga objektif atau tujuan dari video pembelajaran kali ini. Oke, langsung saja kita bahas apa yang dimaksud dengan energi dalam sebuah sistem. Kalian bisa lihat semua dalam layar bahwa di sini ada sebuah kotak yang berwarna hijau. Nah, kita analogikan dan kita asumsikan bahwa kotak ini adalah sebuah sistem. Apa itu sistem? Kita bisa ingat pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa sistem adalah segala sesuatu yang menjadi fokus dalam analisis dan studi kita. Di luar itu akan disebut sebagai surrounding atau lingkungan. Jadi dalam layar ini kita bisa lihat bahwa yang berada di dalam kotak yang berwarna putih ini adalah sistemnya yang akan menjadi fokus dalam analisis ataupun studi kita. Sedangkan yang berada di luar kotak ini semua adalah surrounding atau lingkungannya. Oke? Nah, dari pelajaran sebelumnya juga kita belajar bahwa untuk membatasi sistem dengan lingkungannya, kita harus membatasinya dengan yang namanya boundary system. Oleh karena itu, kita perlu tuliskan atau gambarkan garis putus-putus ini yang menunjukkan bahwa ini adalah batas atau boundary antara sistem dengan lingkungannya. Oke, demikian ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang energi yang ada di dalam sistem. Sekali lagi, kita akan membahas tentang energi yang ada atau yang terkandung di dalam sistem ini. Jadi fokus kita energi yang terkandung di dalam sistemnya, bukan yang ada di luar atau surrounding, bukan ya. Oke. Nah, dalam termodinamika nanti kita banyak bekerja atau dealing bukan dengan energinya saja, tetapi dengan perubahan energi. Ya, jadi nanti kita akan banyak dealing dengan perubahan energi. Oke? So, sekarang kita kembali ke energi dalam sistem. Suatu sistem itu mengandung atau mempunyai energi. Nah, energi yang dikandung dalam sebuah sistem sekali lagi disebut dengan energi dalam sistem. Nantinya kita akan tuliskan sebagai berikut, yaitu huruf E besar, ini menandakan energi, lalu subscript sistem. Boleh juga Anda singkat subscript SIST atau SYST, sistem bahasa Inggris. Oke, boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian, seperti yang kita pelajari ya di sebelumnya bahwa kita lihat di sini energinya ini tulisannya E huruf besar. Nah, kita tahu kalau E huruf besar pasti satuannya adalah joule. Nah, dalam hal ini saya gunakan satuan kilojoule. Oke? Nah, apa saja sih energi yang ada di dalam sistem? Nah, ini yang kita pelajari ya kali ini. Yang pertama, suatu sistem ini bisa mengandung energi yang disebut energi makro. Nah, makro sudah terlihat dari namanya. Berarti kalau makro, di sini nanti kita akan melihat perubahan energi yang ada di dalam sistem itu secara makro. Berarti secara apa? Secara keseluruhan sistemnya.
ya, secara keseluruhan sistemnya. Nanti saya akan berikan contoh untuk memudahkan Anda membayangkan. Nah, tetapi saya lanjut dulu. Energi makro ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah energi potensial. Nanti disingkat menjadi EP. Lalu perhatikan juga cara penulisannya, karena tadi di awal energinya ini dalam sistem adalah satuan kilojoule, maka penulisannya E dengan huruf besar. Demikian juga untuk energi potensialnya kita harus tuliskan juga dengan huruf besar. E besar, P besar, lalu satuannya juga kilojoule. Ini energi makro yang pertama. Yang kedua adalah energi kinetik. Ya, energi kinetik sama seperti energi potensial dituliskan dalam huruf besar dengan satuan kilojoule. Oke, sampai sini kemudian kita bertanya, mengapa energi potensial dan energi kinetik masuk dalam kategori energi dalam sistem yang makro, ya. Jadi sekali lagi energi dalam sistem yang pertama itu makro, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Oke, nah sekarang kita coba bayangkan, ya kita beri contoh, kita bayangkan kamar atau ruang belajar Anda. Nah, Anda bayangkan kamar atau ruang belajar Anda sekarang adalah sebuah sistem. Ya, jadi sekali lagi, sistemnya yang warna putih ini adalah kamar atau ruang belajar Anda. Berarti boundary-nya apa? Boundary surrounding-nya dulu ya. Surrounding-nya apa? Surrounding-nya adalah berarti segala sesuatu di luar kamar atau ruang belajar kita. Nah, itu surrounding-nya. Boundary-nya apa? Nah, boundary-nya berarti yang membatasi sistem dengan surrounding. Berarti apa? Dinding, ya, dinding-dinding kamar kita itu adalah boundary-nya, dan juga tidak kalah penting selain dinding-dinding kamar juga apa? Lantai dan juga atap dari kamar atau ruang belajar kita itu adalah boundary sistemnya, ya, yang membatasi antara sistem yaitu ruang kamar kita dengan surrounding. Nah, sampai sini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan energi potensial dan kinetik dalam suatu sistem. Nah, tadi saya sempat bilang ya, energi potensial dan energi kinetik itu masuk dalam kategori energi sistem yang makro. Melihatnya secara keseluruhan sistem. Jadi melihatnya sistem itu secara makro. Jadi melihatnya itu tidak peduli apa yang ada di dalam sistem ini, ya contohnya kalau dalam ruang belajar Anda tuh nggak peduli ada orangnya berapa, nggak peduli ada meja, ada buku, ada alat tulis, ada laptop, dan lain sebagainya. Jadi yang dilihat adalah kamarnya saja, nah secara makro. Nah, yang dimaksud dengan perubahan energi potensial dalam suatu sistem ini, apabila sistem tersebut mengalami perubahan atau memiliki energi yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, seperti kita ketahui ya, persamaan energi potensial itu massa dikali gaya gravitasi bumi, lalu dikali dengan ketinggian. Nah, jadi Anda membayangkannya begini, kalau misalkan ya, ini misalkan kamar atau ruang belajar kita itu tiba-tiba gitu ya, bukan tiba-tiba, tapi mengalami naik ke atas, ya. Jadi mengalami perubahan ketinggian, naik ke atas, ditarik, ada sesuatu yang bisa menarik ruang belajar atau kamar kita. Atau sebaliknya, ada sesuatu yang menarik ruang belajar kita ke bawah. Nah, itu Anda bisa membayangkannya seperti lift. Nah, lift itu kan liftnya itu bisa ada yang menarik ke atas dan juga ada yang menarik ke bawah. Berarti di situ ada perubahan ketinggian dan juga ada pengaruh gaya gravitasi bumi. Nah, nggak peduli di dalam kamar itu atau dalam sistem itu ada apa tuh nggak peduli. Nah, makanya perubahannya dilihat secara makro, secara garis besar keseluruhan sistemnya.
Nah, energi yang semacam itu disebut dengan energi potensial. Sekali lagi, melihatnya secara makro sistemnya dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Oke? Yang kedua dari bentuk energi makro ini adalah energi kinetik. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, mungkin di SMA, masih ingat persamaan energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Betul ya? V-nya adalah velocity atau kecepatan. Nah, berarti apa yang terjadi dengan ruang belajar atau kamar kita kalau dia mengalami perubahan kecepatan? Berarti yang terjadi yang disebut dengan translasi. Jadi ruang kamar atau belajar kita itu, ruang belajar atau ruang kamar kita itu mengalami perpindahan posisi yang disebabkan oleh kecepatan. Jadi misalnya tiba-tiba kamar kita itu maju ke depan, atau mundur ke belakang, atau geser ke kiri, ke kanan. Nah, di situ terjadi perubahan posisi, translasi, karena disebabkan oleh beda kecepatan. Nah, itu kategorinya masuk ke dalam energi kinetik. Nah, kenapa makro? Karena kita nggak peduli di dalam kamar itu ada siapa, ada buku berapa, ada meja berapa, nggak peduli. Karena kita ngelihatnya sistemnya secara makro. Kalau dia mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan kecepatan, maju mundur, geser kanan kiri, maka disebut dengan energi kinetik. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita perdalam lebih lanjut. Contoh lain misalnya mobil ya. Ini mobil kita tahu kalau dia secara makro, maka dia bisa mengalami perubahan kecepatan ya dari kondisi diam kemudian melaju, entah itu melajunya maju ke depan atau bahkan mundur ke belakang gitu ya. Nah, ini juga contoh-contoh dari energi dalam sistem yang makro. Nah, kalau kita lihat persamaannya tadi sudah sempat disinggung, untuk energi potensial jika satuannya kilojoule, maka ini penting ya, jangan lupa ya, ini penting sekali. Anda harus menuliskannya dengan huruf besar. Sedangkan jika Anda menuliskannya dengan huruf kecil, seperti yang kita bahas di topik sebelumnya, kalau yang kecil ini dia seperti extensive property, yaitu apa? Persatuan massa. Maka di sini persamaannya berubah. Tidak hanya kilojoule, tapi kilojoule per satuan massa, yaitu per kilogram. Nah, kita bisa lihat juga dari persamaannya. Kalau energi potensial persamaan dasarnya mgh atau mgz, itu kan satuannya kilojoule. Nah, kalau kilojoule per kilogram, berarti dia nggak perlu dikali massa lagi. Ya. Nah, demikian juga untuk energi kinetik setengah mv kuadrat. Kalau hurufnya menjadi kecil, maka persatuan kilogram, massanya hilang di sini. Oke? Nah, ini tolong diingat ya, karena ini penting sekali ketika nanti kita menurunkan persamaan kesetimbangan energi. Ya, jangan sampai keliru salah tulis. Oke? Jika masih ada pertanyaan, nanti kalian masih bisa ajukan dalam sesi live session. Ya, oke. Nah, berikutnya saya mau bahas energi makro yang sering banyak digunakan dalam aplikasi engineering. Misalkan ini ada sebuah pipa, kita tahu bahwa pipa itu biasanya dialiri oleh fluida, gitu ya. Nah, dialiri oleh fluida. Nah, dalam aplikasi engineering, apa sih yang bisa kita ukur kalau ada pipa, ada fluida? Pertama, yang bisa kita ukur diameter pipanya. Kemudian kita bisa ngukur lagi apa? Panjang pipanya, ya. Bagaimana dengan fluidanya, Bu? Gitu. Nah, mahasiswa di teknik mesin biasanya juga mengambil mata kuliah mekanika fluida, betul ya? Nah, dalam mata kuliah mekanika fluida, kita mengenal bahwa fluida itu memiliki density yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, coba sekarang kita ingat-ingat bersama nih pelajaran SMA, pelajaran kimia dulu. Masih ingat ini persamaan? Rho itu sama dengan apa? Massa dibagi volume, gitu ya. Nah, perhatikan cara menulis volume, kalau saya nulis volumenya seperti ini ya. Nanti kalau yang V di sini nih velocity, berbeda ya, hati-hati ya. Oke. Kalau rho sama dengan massa per volume, maka massa itu tidak lain tidak bukan adalah apa?
density dikalikan volume, gitu. Nah, di sini kita tahu massa itu satuannya kilogram, density satuannya kilogram per meter kubik, dan volume satuannya meter kubik, gitu ya. Nah, sekarang dalam termodinamika, nanti kita itu jarang ketemu satuan massa. Kita itu nanti sering ketemunya tuh m dot. Nih, ada dotnya nih di atas. Tuh ya, ada dotnya. Nah, m dot itu apa? Nah, ingat-ingat pelajaran sebelumnya. Kalau ada dotnya, ini berarti dia persatuan waktu. Jadi, massa persatuan waktu, yaitu kilogram per second. Nah, kalau di sini M-nya ada dotnya, maka persamaannya juga sama. Ini rho, tetapi tidak dikali dengan volume. Nah, volumenya juga dikasih dot di sini. Nah, karena M-nya M dot, maka di sini V-nya juga V dot. Nah, Anda bisa nebak nih, berarti volume itu satuannya kan tadi meter kubik. Kalau dikasih dot, satuannya berubah jadi meter kubik per second. Nah, ini yang biasa kita sebut sehari-hari dengan apa? Debit. Nah, jadi kalau Anda mendengar debit, itu adalah V dot, satuannya meter kubik per second. Bahasa Inggrisnya, kalau Anda baca buku ya, itu mereka menyebutnya dengan flow rate. Nih bahasa Inggrisnya debit. Kalau M dot, bahasa Inggrisnya mereka menyebutnya mass flow rate. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau flow rate saja berarti debit. Kalau ada mass-nya berarti M dot. Oke? Nah, jadi sampai sini nanti dalam aplikasi termodinamika, aplikasi engineering, kita nggak perlu bingung. Bu, saya nggak tahu M dot-nya. Gimana ya, Bu, nyari M dot? Nah, ingat-ingat persamaan ini. Oh, nyari M dot itu bisa dengan density dikalikan debit. Nah, density-nya tahu dari mana? Nanti ada tabel properti yang akan kita gunakan. Kita bisa temukan density-nya. Bagaimana dengan debit? Nah, kalau dengan debit, itu mudah sekali. Dalam aplikasi engineering, nanti kita bisa nih mengukur debit ini pakai alat yang namanya flow meter, ya. Walaupun nanti di lapangan, misalnya Anda bekerja atau kerja praktik, ketika menggunakan flow meter biasanya satuannya itu liter per menit atau LPM. Nah, nanti ini tinggal dikonversi saja, liter jadikan meter kubik, menit jadikan second, gitu. Ya, jadi dari situ Anda bisa dapat M dot-nya. Sehingga nanti dalam perhitungan-perhitungan termodinamika nggak bingung lagi nyari M dot. Oke, sampai sini ya, ini persamaannya. Nah, dari sini juga sebenarnya kalau kita misalnya nggak punya flow meter gitu ya, ada nggak Bu cara lain mencari debit? Ada. Nah, simple sih sebenarnya. Nah, caranya gimana? Nah, kita ingat-ingat aja sini. Debit tadi kan satuannya itu meter kubik per second, gitu ya. Nah, meter kubik itu kan kalau boleh dibilang itu dia itu perkalian antara meter kuadrat dikalikan meter gitu ya. Nah, jangan lupa bawahnya ada second kan. Bener nggak? Sama kan ya, meter kubik per second itu sama dengan meter kuadrat dikalikan meter per second. Nah, sampai sini kita ingat nih, by the way, meter per second itu adalah satuan dari kecepatan. Betul ya? Dan meter persegi adalah satuan dari luas area. Nih, gitu. Jadi, kalau kita nggak punya alat ukur debit, kita bisa ngitung luas area dari penampang pipanya. Kan kita tahu diameternya. Nah, luas area itu kan pi d kuadrat per 4 atau pi r kuadrat, gitu. Nah, kecepatannya meter per second kan, misalnya kita bisa meter per second tuh ngukurnya gampang kalau manual. Jadi misalnya Anda fluida masuk gitu ya, jam 10.00, kemudian fluida keluar jam 12.00. Nah, ini berarti delta T-nya 2 jam kan, 2 hour. 2 jam itu sama dengan
120 menit kalikan 60 second. Nah, ini kan delta T-nya ya. Nah, panjang pipanya misalnya 1 meter. Panjang pipa 1 meter. Nah, jadi Anda bisa, cari nih kecepatannya, berarti 1 meter dibagi berapa nih? 120 kalikan 60 second, jadi, 7.200 detik. Nah, ini kecepatan, fluidanya. Nah, untuk loss areanya Anda bisa hitung dari sini, PR kuadrat, gitu. Oke, jadi nanti kalau jadi engineer, jangan bingung kan ya, kita inget-inget aja nih persamaan-persamaan dasar ini. Kalau kita punya flow meter ya kita ukur debit, kalau kita nggak punya ya kita ukur aja pakai cara manual seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, dari sini tadi yang saya ceritakan, ke depannya tuh kita banyak, menggunakan atau memerlukan M. ini, ya. Untuk apa, Bu? Nah, ini yang nggak kalah penting ya. Kalau kita bicara termodinamika itu kan kita bicara energi ya, pembangkitan listrik. Nah, kalau kita bicara pembangkitan listrik, kebanyakan tuh kan satuannya kilowatt. Nah, disingkat KW nih. Perhatikan ya, kilonya huruf kecil, W-nya huruf besar. Kilowatt atau kilowatt itu sama dengan 1 kilojoule per second. Nah, berarti kalau ada watt-nya, itu berarti atasnya pakai dot. Jadi kalau tadi energi dalam sistem, nah kalau E dot itu kan berarti M dot dikalikan energi. Jadi kalau Anda nanti mau cari berapa watt, energinya berapa, ini satuannya kilojoule, gitu ya, per kilogram, karena ini E kecil, nah Anda perlu M dot-nya. M dot-nya satuannya kilogram per second. Nah, jadi deh kilojoule per second. Nah, oleh karena itu nanti ke depannya M dot ini banyak dibutuhkan. Oke? Demikian untuk yang pertama, yaitu energi dalam sistem yang makro. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke energi dalam sistem yang lawannya makro apa? Mikro, betul. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi kita udah mengenal energi dalam sistem yang makro yang melihatnya itu secara keseluruhan sistemnya makro. Nah, sebaliknya kalau mikro berarti kita melihatnya perubahan energi yang dalam sistem itu secara mikro. Maksudnya mikro apa, Bu? Berarti yang ada di dalam sistemnya ini ada apa? Elemen-elemen komponennya di dalam ini. Contoh misalnya, kalau tadi sistemnya adalah kamar atau ruang belajar kita, berarti kita sekarang melihat perubahan energi dalam kamar kita itu bukan kamarnya bergerak atau tidak, tetapi yang dilihat adalah yang ada di dalam kamar itu mengalami perubahan nggak? Misalkan, dalam kamar Anda ada Anda dan adik Anda misalnya, berarti ada 2 orang. Kemudian ada meja, ada buku, 5 misalnya, ada alat tulis, ada laptop 1, komputer 1. Nah, ketika masing-masing dari atom, komponen, molekul di dalam sistem mengalami perubahan, maka perubahan itu akan disebut dengan perubahan dalam sistem atau energi dalam sistem yang mikro. Nah, jadi kita sekarang melihatnya mikro ya. Apa sih yang di dalam sistem itu elemen atau molekul apa? Oke? Nah, untuk energi dalam sistem yang mikro, kita akan menyebutnya dengan internal energi. Ya, jadi sekali lagi internal energi. Lambangnya U besar, karena tadi di sini E-nya E besar, satuannya juga sama, kilojoule. Ya, jadi yang mikro ini internal energi. Kalau kita terjemahkan jadi energi dalam ya, tapi yang dimaksud bukan energi dalam seperti orang meditasi ya, bukan ya. Oke. Jadi ini energi internal energi. Nah, apa saja sih internal energi? Ada 4. Ya, ada 4. Nanti saya akan jelaskan masing-masing secara detail. Nah, tapi paling tidak kita mengenal dulu secara general atau overview. Yang pertama adalah sensible energy. Nah, sensible energy ini sebenarnya energi kinetik, tetapi untuk mikro. Jadi
setiap kali elemen penyusun di dalam sistem ini mengalami perubahan karena kecepatan, maka dia akan disebut dengan sensible energi. Nah, kalau yang kedua, ini perubahan karena, kecepatan tapi kemudian dia mengalami perubahan fasa, yaitu latent energi, ya. Jadi perhatikan di sini lambangnya juga huruf besar dan satuannya sama. Nah, penanda yang paling mudah untuk membedakan sensibel dan laten itu adalah kalau laten ini dia, melibatkan perubahan fasa, oke. Contoh paling gampang misalnya sistemnya misalkan adalah panci, ya, misalkan di dalam panci itu dijadikan sebagai sistem. Nah, di dalam sistem itu misalnya terdapat air. Nah, misalkan ya, ini misalkan nih panci, di dalamnya terdapat air. Nah, awalnya airnya itu, kita ambil dari air keran, tap water. Jadi suhu awal T inisial misalnya 25 lah ya, suhu kamar misalnya. Kemudian pancinya nih dipanaskan, gitu ya, dipanaskan gitu. Maka kita tahu ya, lama-kelamaan apa yang terjadi? Suhunya akan naik ya. Jadi, setelah beberapa saat kemudian suhunya naik misalnya menjadi 50. Nah, di sini ada perubahan temperatur, delta T-nya sebesar 25 derajat Celcius. Nah, energi yang menyebabkan, molekul-molekul air ini mengalami perubahan temperatur karena molekulnya bergerak, ada perbedaan kecepatan kinetik. Nah, ini disebutnya dengan sensible energi. Tetapi kalau misalkan ini dipanaskan terus-menerus, misalkan sampai waktu tertentu, akhirnya air ini mencapai suhu 100 derajat Celcius. Dan kemudian kita tahu bahwa 100 derajat Celcius itu, kita orang awam bilangnya ini adalah titik didih air, boiling temperaturnya air, gitu ya. Walaupun kalau orang termo, kita harus pahami bahwa ini terjadi, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius itu kalau tekanannya 1 atmosfer. Kalau tekanannya tidak 1 atmosfer, tidak 100 derajat ya. Jadi nanti kita, berikutnya kita akan pelajari lebih dalam ya, apa yang, pengaruh dari tekanan dengan suhu ya. Oke, nah sampai sini kita tahu bahwa karena dia mengalami titik didih, maka airnya perlahan-lahan ada yang berubah, dari liquid menjadi uap, menjadi vapor. Nah, di sini bukan hanya terjadi perubahan temperatur dari 25 ke 100 ya, yaitu 75 derajat Celcius, tetapi juga terjadi yang namanya perubahan fasa. Nah, kalau sudah melibatkan perubahan fasa ini, maka disebut dengan ini, latent heat atau latent energi. Oke? Gitu. Nah, dua lainnya yang ketiga adalah, energi kimia, chemical energy. Jadi kalau misalkan, dalam satu sistem itu, ada molekul-molekulnya mengalami perubahan kimia. Nah, kalau dalam contoh air ini tadi, air dalam, kondisi fasa liquid, rumus kimianya kan tetap H2O. Ketika dia berubah menjadi vapor juga tetap H2O. Nah, kalau ini dia tidak mengalami perubahan energi kimia. Kenapa? Karena rumus kimianya tetap sama. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia berubah menjadi H2SO4. Nah, ini berarti ada energi kimia di sini karena dia mengalami perubahan ikatan kimia dan, rumus kimianya tentu, gitu. Oke? Yang terakhir adalah nuklir energi. Nah, kalau nuklir basically dari, kata nuklir ini itu berasal dari kata nukleus ya atau inti atom. Jadi energi, mengalami perubahan karena inti atomnya gitu, inti atomnya ya. Oke. Baik, sampai sini kalau kita perhatikan berarti internal energi yang merupakan energi dalam sistem yang mikro ini, dia berarti merupakan jumlahan gitu ya, jumlahan dari beberapa energi yang mikro ini ada 4. Oke. Nah, ini definisinya. Nah, ini secara detail ya, nanti bisa dibaca. Jadi tadi yang sensibel itu karena energi kinetik. Nah, memang molekul sama atom-atom itu, mengalami perubahan kecepatan seperti apa, Bu? Nah, ini ada 6 macam ya.
Bisa jadi, molekulnya mengalami pergerakan translasi maju mundur. Bisa juga antar molekul mengalami rotasi, atau di sini yang mengalami, rotasi hanya elektronnya, protonnya tetap. Bisa juga karena vibrasi ya, kita tahu kalau dalam aplikasi engineering mesin-mesin itu kalau dioperasikan kan mengalami vibrasi. Nah, itu makanya bisa mengalami perubahan, kekuatan material ya, ini karena vibrasi. Kemudian bisa juga elektronnya mengalami spinning ya, seperti spiral gerakannya. Nah, kalau yang ini, nukleusnya yang mengalami spinning. Nah, semuanya ini menyebabkan itu tadi, perubahan energi, sensibel yang disebabkan karena kecepatan. Oke, kinetik. Ya, kalau laten tadi perubahan fasa, kimia, energi kimia, ikatan atomnya, kalau nuklir berarti, inti atomnya. Oke? Nah, sampai sini kalau kita mau, summary-kan, berarti internal energi itu jumlahan dari sensible energi, ditambah laten energi, ditambah chemical energi, ditambah nuklir. Nah, kemudian kalau kita perhatikan tadi kalau yang berhubungan sama temperatur, itu hanya sensible sama laten. Nah, jadi nanti ke depannya kalau kita bicara internal energi yang berhubungan dengan thermal, karena termodinamika nanti berhubungan sama thermal energi, maka ke depannya internal energi kita itu sumbangsihnya kebanyakan dari sensible dan laten energi. Ya, jadi kita jarang akan membahas chemical dengan nuklir energi, gitu. Oke? Bagaimana dengan, persamaan-persamaannya? Sama ya, satuannya tetap kilojoule. Dan untuk internal energi yang lambangnya U tadi, itu nanti kita bisa, lihat, di tabel properti ya. Jadi Anda nggak perlu ngitung lagi, berbeda dengan energi potensial dan kinetik. Jadi sudah banyak ilmuwan yang, menurunkan dan akhirnya mendapatkan data-data untuk internal energi. Jadi kita tinggal lihat tabel properti, oke? Jadi kalau kita summary-kan tadi kita sudah paham ya, energi dalam sistem, makro EPK, mikronya internal energi. Nah, di sini saya mau mengingatkan kembali satuan ya, ini selalu saya tekankan, cara penulisan huruf besar kecil dan satuan. Karena sekali lagi, nanti dalam, energy balance atau keseimbangan energi ini harus teliti. Karena kalau tidak teliti nanti bisa keliru menjumlahkan kilojoule dengan kilojoule per second kan berbeda gitu ya. Oke, makanya coba kita review sebentar ya. Yang pertama nih yang di atas ya, mmm, di sini ada, energi, sistem, EPK, dan U tapi hurufnya kecil. Nah, kalau hurufnya kecil, sistemnya kecil, berarti yang lainnya ikut kecil nih, EP, EK, dan U-nya juga kecil. Nah, kalau huruf kecil tadi sudah dapat bocorannya ya dari minggu lalu, ini dia persatuan massa. Jadi nanti satuannya kilojoule per kilogram. Nah, kemudian yang kedua kalau kita lihat di sini, ini E-nya huruf besar semua. E sistem, EP, EK, U-nya juga huruf besar. Tetapi dia ada dotnya. Nah, semuanya kalau E sistemnya ada dotnya, maka EP, EK, dan U-nya juga harus ada dotnya. Nah, kalau ada dotnya, itu adalah persatuan waktu, ya. Nyebutnya apa, Bu? Nyebutnya kalau bahasa Inggris ini rate, bahasa Indonesia nyebutnya laju. Jadi kalau ditanya, berapa laju, perubahan energi dalam sistem? Nah, kalau udah ada kata laju atau rate, itu berarti dia yang dot ini, yang persatuan waktu. Jadi satuannya kilojoule per satuan waktu second. Nah, kilojoule per second tadi sering disebut dengan kilowatt, ya. Oke. Nah, sekarang yang di bawah nih, yang paling lengkap. Hurufnya kecil pakai dot lagi. Nah, tenang, nggak perlu khawatir. Hurufnya kecil ya, berarti satuannya menjadi kilojoule. Kecil berarti dia persatuan massa. Pakai dot berarti dia persatuan waktu. Jadi kilojoule per kilogram per second. Nah, kalau ini mau disederhanakan boleh kilojoule per second-nya jadi kilowatt, maka menjadi kilowatt per kilogram.
Oke? Nah, jadi hati-hati ya sekali lagi ya, kalau huruf besar saja kilojoule semuanya jadi huruf besar, kalau huruf kecil semua per kilogram. Kalau huruf besar dot semua per second jadi kilowatt. Kalau huruf kecil pakai dot ya semuanya sama gitu ya, jadi teliti. Oke, kalau begitu, dengan melihat, eee, gambar ini kita semakin jelas bahwa energi dalam sistem, jadi energi yang dikandung oleh sistem, itu adalah jumlahan dari EP, EK, dan U. Jadi kalau kita tuliskan di sini, E sistem itu sama dengan U ditambah EK dan EP. Ya, ini karena bahasa Inggris jadinya kinetic energi dan potensial energi. Nah, kalau kita mau turunkan lagi boleh, U-nya nggak perlu diturunkan karena sudah ada datanya di tabel. Energi kinetik bisa kita turunkan menjadi setengah mv kuadrat untuk energi potensial mgz. Ingat, ini semuanya huruf besar jadi satuannya kilojoule. Kalau huruf kecil ya, jadi satuannya per kilogram. Sudah tidak ada masanya, jadi U-nya jadi kecil, kinetiknya nggak pakai massa, potensialnya juga. Nah, kalau kita simpulkan ya, kalau huruf kecil itu berarti energi dibagi per satuan massa. Oke? So, sampai sini yang berikutnya, energi dalam sistem itu sering juga para ahli termodinamika menyebutnya dengan bentuk energi yang statik, ya, yang diam, yang statis. Nah, sedangkan nanti kita akan pelajari juga bentuk energi yang dinamis, yang sifatnya interaksi. Ada dua basically, yaitu heat and work. Nah, kita akan pelajari di video berikutnya. Baik, so sampai sini ringkasan atau summary dari video pertama ini adalah energi dalam sistem, ya, atau tadi kita menulisnya sebagai E-system itu terdiri dari dua makroskopik EK dan EP dan mikroskopik internal energi yang terdiri dari 4, sensible, latent, chemical, dan nuklir. Demikian video pertama ini, silahkan Anda bisa melanjutkan belajar Anda di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan dapat diajukan saat sesi live session. Terima kasih, selamat belajar.